2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Oke, semoga kita setiap harinya diberikan nikmat sehat dan ada yang tidak hadir? Siapa ya? Hania Gasani. Kenapa katanya? Sakit. Ada suratnya? Ya, tadi sudah menitipkan ke Bapak bahwa dia itu sakit, dia terkena gejala tipes ya. Semoga kita doakan semoga Rania cepat sembuh kembali dan bisa berkumpul dengan kita kembali di kelas untuk melaksanakan pembelajaran ya. Oke. Sebelum kita memasuki pembelajaran ya, silakan untuk Fadlan memimpin doa terlebih dahulu. Kepada Fadlan, silakan.
setelah kita membaca surat pendek, selanjutnya itu marilah kita bersama-sama untuk menyanyikan lagu wajib nasional Indonesia Raya. Dimohon untuk seluruhnya berdiri. Dipimpin oleh Naraya ya. Indonesia Raya akan dipimpin oleh Naraya. Silakan untuk Naraya dipimpin teman-temannya untuk menyanyikan lagu wajib nasional. Marilah kawan-kawan kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, dari pandu ilmu. Indonesia kebangsaanku, bangsa nasionalisme kita ini penting ditanamkan, ini seperti kalian menanamkan rasa disiplin, nasionalisme, patriotisme sebagai bentuk kecintaan kita terhadap negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia. Oke, baik, langsung saja akan Bapak berikan materi pada hari ini, yaitu tentang berpikir komputasional sebagai dasar coding dan kecerdasan artifisial. Oke. Sebelumnya kemarin kita sudah mempelajari tentang etika menggunakan KA ya. Nah, KA itu kemarin apa? Kecerdasan artifisial atau kecerdasan buatan. Contohnya apa? Ya, contohnya kayak Google, terus ChatGPT, terus apa? Meta, terus Cici atau TikTok ya kemarin juga ya. Tapi itu harus bijak dalam penggunaannya. Nah, ada keterkaitannya dengan materi sekarang. Ini tentang berpikir komputasional sebagai dasar coding dan kecerdasan artifisial ya. Dan itu merupakan materi pelajaran kemarin, itu harus kalian sudah menguasai. Nah, untuk pembelajaran hari ini nanti akan diaplikasikan ke beberapa jenis materi ya. Nanti Bapak akan ambil materinya yang dikaitkan dengan cara berpikir komputasional sebagai dasar coding dan kecerdasan artifisial itu sendiri pada mata pelajaran matematika. Oke. Selanjutnya, nah ini tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan pada hari ini. Peserta didik, yaitu kalian ya, dapat memahami konsep dasar berpikir komputasional, ini tujuannya. Kemudian tujuan yang kedua, diharapkan peserta didik dapat mengaplikasikan berpikir komputasional
informasinya. Nah, itu tujuan pembelajarannya. Ya. Selanjutnya, nah, kira-kira ini Bapak tampilkan gambar. Apa yang kalian bayangkan pada saat melihat gambar ini? Ini gambar apa sih? Sandwich. Ya, sandwich atau roti diisi, ya kan? Nah, apa sih hubungannya dengan materi yang akan kita pelajari? Ya, ada tidak? Ada, ya. Nah, yang namanya berpikir komputasional ini bahan-bahan penyusunnya ada apa saja? Ada roti, ada sayur-sayur, terus ada saus, ada tomat, mayonnaise, ada beef, ya, ada telur, ya. Kalian itu pasti akan tahu, cuman urutannya dalam pembuatannya pasti kalian itu tidak akan tahu sebelum kalian mencari informasinya. Nah, kita nanti akan membahasnya bagaimana sih untuk memecahkan masalah kehidupan sehari-hari, terutama ya yang berkaitan dengan cara berpikir secara komputasional. Oke. Materi pembelajaran yang pertama di sini definisi berpikir komputasional, ya, yaitu proses pemecahan masalah. Nah, ini yang harus digarisbawahi adalah proses pemecahan masalah, ya, yang melibatkan langkah-langkah sistematis. Sistematis itu teratur, ya, step by step, dan logis, harus logis, ya, dalam pemecahannya tidak boleh mengada-ngada, harus sesuai dengan kenyataannya. Nah, ini ada beberapa komponen yang di dalam berpikir komputasional, yaitu ada empat komponen yang harus kalian miliki. Yang pertama, dekomposisi adalah proses memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola, ya. Nah, misal Bapak contohkan di sini permasalahan besarnya ini adalah misalnya bolu ulang tahun nih, bolu ulang tahun, ya. Misalnya punya Monica ini bolunya. Nah, Monica itu kedatangan temannya sebanyak 4 anak. Nah, bagaimana caranya untuk bisa membagi secara sama? Berarti kan ini dibagi menjadi 4. Nah, ya, agar teman yang pertama, kedua, ketiga, dan keempatnya itu kebagian semua. Nah, ini dari permasalahan yang besar kita pecah menjadi permasalahan yang kecil, nanti ditemukan yang namanya solusi. Nah, itu solusi itu penyelesaian masalah. Ya, awalnya kan bingung, Monica itu gimana sih caranya kira-kira temannya itu kebagian semua dari bolu ulang tahunnya misalnya. Itu adalah definisi atau contoh konkret yang ada dalam kehidupan sehari-hari tentang dekomposisi, ya. Yang kedua, pengenalan pola adalah kemampuan untuk mengidentifikasi kesamaan atau pola dalam data atau situasi yang berbeda. Kalau misalnya polanya sama, kita cari penyelesaiannya yang sama. Misal diketahui dari bilangan posisinya di 4, 6, 8, 10. Ini angka ke-1, ya. Ini ke-2, suku ke-3, ke-4, ini ke-5. Nah, ini dia pola. Kita harus tahu dulu, ini polanya sama enggak? Polanya sama. Ini bedanya berapa?
2. Dari sini ke sini 2. Dari sini ke sini 2. Ke sini bisa tidak menentukan bilangan yang dalamnya itu berarti angka berapa? Berarti di sini 2. Nah, itu jadi kalian kalau misalnya sudah bisa melihat polanya dalam pengerjaannya, pasti nanti dalam pengerjaan menyelesaikan permasalahan itu akan mudah untuk mencarikan solusi. Ya. Yang selanjutnya adalah abstraksi. Proses menyederhanakan masalah dengan mengabaikan detail yang tidak relevan dan fokus pada fitur yang penting. Contoh, ya, ada sebuah kasus. Ini ada persegi AB, C, D. Kemudian ada lagi persegi panjang CD, E, F. Ya. Yang dicari adalah luas AB, E, F. Luas bangun data AB, E, F. Ya, misal ini adalah 3, ini adalah 5. Kalau misalnya diperhatikan ini bangun data apa? Kalau keseluruhan apa? Persegi panjang. Ya. Nah, yang namanya abstraksi kita hilangkan atau mengabaikan detail. Di sini berarti otomatis 3 kan? Ya. Dari sini ke sini berarti berapa? 8. Nah, berarti kita diketahuinya untuk panjangnya itu adalah 3 ditambah 5 yaitu 8. Ya. Ini misalnya sentimeter ya yang diketahuinya. Oke. Kemudian lebarnya berarti berapa? Yang namanya persegi itu pasti besar sisinya itu sama kan? Berarti di sini juga 3 cm. Nah, ini lebarnya adalah 3 cm. Yang dicari adalah luas persegi panjang AB, EF. Nah, kita bisa menyelesaikannya. Ya, luas persegi panjang itu rumusnya apa? Luas persegi panjang. Ada yang tahu? Yaitu panjang dikali lebar. Silakan, ada yang mau maju untuk menyelesaikan hasil di depan? Gak apa-apa, salah juga. Tinggal masukkan aja. Berarti panjangnya adalah 8 ya. Lebarnya adalah 3. Berarti berapa, Cung? Yang mau jawab hasilnya? Cung, acungkan tangan. Berapa? 24 cm persegi. Ya, terima kasih Yogi. Ya. Nah, tadi ini adalah contoh aplikasi dengan abstraksi. Jadi mengabaikan yang tidak perlu, itu namanya abstraksi. Ya. Selanjutnya adalah algoritma serangkaian angka atau instruksi yang jelas dan terstruktur. Contoh, misalnya ini biasanya menggunakan flowchart, ya. Kayak misalnya kalian pengen bikin nasi goreng, ya. Pengen nasi goreng langkah-langkahnya apa? Harus menyiapkan nasi terlebih dahulu, ya, minyak, pokoknya bahan-bahannya ya. Kemudian dari bahan itu diolah, disatukan, kemudian diproses, baru kalau sudah matang baru disajikan, ya. Tuh, itu yang dinamakan algoritma, ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, sebelum ke kesimpulan ya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, berdasarkan kelompok yang sudah Bapak bagi secara heterogen, ya, ini ada tugas KPD-nya. Kalian tentukan langkah melaksanakan
kegiatan ulang tahun. Ya, soal saja. Ya, silakan kalian berikan di kertas yang sudah Bapak sediakan untuk menjawab. Ini nanti untuk anak-anak melaksanakan kegiatan ulang tahun itu masuknya ke dalam kelompok sisi. Silakan untuk membuat dan mengerjakannya. Ya, ayo. Di kertas apa saja ya Bapak yang sudah Bapak sediakan tadi? Silakan untuk dikerjakan ya. 10 menit aja ya. 10 menit aja Bapak berikan waktu, nanti ada yang mempresentasikan di depan. Ya. Oke. Ketika kalian ingin melaksanakan kegiatan ulang tahun, apa saja yang perlu dipersiapkan? Ya, salah satunya misalnya kalian kan harus menentukan siapa saja yang akan diundang. Ya, nah itu adalah cara untuk melaksanakan komposisi. Pak Mentor sejauh mana? Ya, silakan kerjakan. Sesuaikan dengan teman-temannya dari masing-masing kelompok, nanti presentasikan di depan. Oke.
dilakukan. Yang pertama tadi apa? Membeli barang-barang yang diperlukan. Terus mengundang teman-teman untuk menghadiri acara ulang tahunnya. Terus membeli atau membuat kue ulang tahun. Nah, mendekorasi tempat acara sudah. Nah, memberikan tulisan. Oke, silakan ada yang bertanya. Barangkali ada yang masih belum jelas. Sudah jelas. Oke, kemudian untuk Oke, tadi sudah dipaparkan ya oleh kelompoknya Dimas, sudah bagus ya. Terima kasih atas pemaparan materinya tentang itu merupakan proses dekomposisi ya, yaitu memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian kecil ya, akhirnya ditemukan suatu solusi. Baik, kayaknya udah mulai ini ya, semangatnya berkurang ya. Kita terus semangat dulu ya. Langsung semangat. Kemudian pijit bahu teman kalian. Ya, silakan pijit. Oke, bagaimana rasanya? Harusnya lebih rileks ya. Oke. Oke, udah ya. Cukup ya. Oke, udah. Oke, ya, udah. Udah, oke. Nah, kesimpulannya dalam pembelajaran kali ini untuk berpikir komputasional itu merupakan keterampilan yang sangat penting yang dapat diterapkan dalam berbagai konteks ya, dalam memahami dan menerapkan komponen-komponen seperti dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Individu dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam memecahkan masalah dan berinovasi dalam bidang teknologi dan lainnya. Ya. Oke. Jadi tadi apa aja yang kita pelajari? Tentang apa saja? Apa? Dekomposisi. Terus? Ya, cara berpikir komputasional itu tadi diantaranya adalah dekomposisi. Terus? Prinsip yang kedua, abstraksi. Apa lagi? Algoritma. Terus? Apa lagi? Ayo. Pengenalan pola. Ya, oke. Jangan kalian bisa melaksanakan pembelajaran secara berpikir secara komputasional ini nanti akan dapat mempermudah kalian dalam pemecahan masalah kaitannya dengan pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum Bapak tutup? Oke, jadi nanti untuk besok kita akan mempelajari tentang pengaplikasian coding dan kecerdasan artifisial ya. Oke. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, saya ucapkan terima kasih, semoga banyak